me do my two-step. Hai, apakah kalian tahu aku? Yap, betul sekali. Aku ini cairan yang ada di tubuh kalian. Bisa dilihat jika kalian sedang terluka. Lihat aku di dalam tubuh kalian yuk. Blood. 10 pints of life force, coursing through thousands of miles of arteries, veins, and capillaries. Those blood vessels carry blood to every other organ, keeping them functioning and thriving. Our red blood cells carry oxygen and nutrients. Our platelets stop bleeding and help to heal our wounds. Our white cells protect us against infection. And the yellow liquid plasma in which they are suspended carries an array of proteins that regulate bleeding and clotting. Gimana? Kalian paham? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Darah adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh. Aliran darah di bagian tubuh disebut peredaran darah. Nah, di dalam peredaran darah ini memiliki alat untuk bekerja, yaitu ada jantung dan juga ada pembuluh darah. Darah juga terdiri dari bagian padat, di antaranya ada sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Nah, selain itu, ada juga bagian cairnya nih dari darah, yaitu plasma darah. Berikut ini gambarnya ya teman-teman. Gimana? Sekarang pengetahuan kalian sudah bertambah kan? Sebelum dibahas lebih lanjut, yuk mari kita ketahui fakta tentang darah. Warna darah merah karena adanya hemoglobin dan mengandung zat besi. Nah, warna merah terang ini kaya akan oksigen dan merah tua bila kekurangan oksigen. Ada darah biru pada kepiting tapal kuda karena mengandung hemosianin, yaitu zat tembaga. Darah ungu pada cacing kacang, darah hijau pada lintah, darah warna kuning pada teripang, dan darah putih pada ikan es. Ada fakta lain nih, sebenarnya golongan darah pada manusia itu ada 30 loh, bukan hanya 4. Dan juga walaupun sedikit, darah manusia ini mengandung emas. Fakta lainnya, saat donor darah, cairan akan tergantikan hanya beberapa jam. Dan untuk menghabiskan darah pada manusia diperlukan 1,2 juta nyamuk. Yuk kenalan sama sel darah putih. Ada juga loh sel darah putih. Sel darah putih adalah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Ternyata ada beberapa jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita. Mau tahu? Yuk kita selidiki. Yang pertama, ada yang bermacam granulosit atau sel polimorfonukleer, yaitu diantaranya ada basofil, ada eosinofil, ada neutrofil, dan 2 jenis lain tanpa granula dalam sitoplasma yang disebut agranulosit, diantaranya ada limfosit dan ada monosit. Granulosit dan monosit ini mempunyai peranan penting dalam perlindungan badan terhadap mikroorganisme. Dengan kemampuannya sebagai fagosit, mereka memakan bakteri hidup yang masuk ke sistem peredaran darah. Melalui mikroskop, ada kalanya dapat dijumpai sebanyak 10-20 mikroorganisme tertelan oleh sebutir granulosit. Pada waktu menjalankan fungsi ini, mereka disebut fagosit. Dengan kekuatan gerakan amoeboidnya, ia dapat bergerak bebas di dalam dan dapat keluar pembuluh darah dan berjalan mengitari seluruh bagian tubuh. Tahukah kamu bahwa darah terdiri dari 2 komponen loh? Ada yang berbentuk cairan atau plasma darah dan ada yang berbentuk padat atau sel-sel darah dan keping-keping darah.
Komponen yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan bening. Plasma darah ini terdiri dari 90% air dan 10% zat terlarut. Zat terlarut dalam plasma darah terdiri dari protein, garam-garam, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Kemudian apa sih fungsi plasma darah? Fungsi plasma darah yang pertama, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kedua, mengangkut limbah hasil metabolisme dari seluruh tubuh. Ketiga, berperan dalam mempertahankan volume darah. Keempat, menjaga sistem kekebalan tubuh. Kelima, berperan untuk mengatur suhu tubuh. Keenam, berperan dalam menjaga hormon. Dan yang terakhir, berperan dalam meningkatkan sedimentasi sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit. Sel eritrosit merupakan sel yang berbentuk bulat, oval, seperti cakram bikonkav dan tidak memiliki inti sel, sehingga sel ini tidak dapat bertahan lama. Warna merah pada sel darah ini berasal dari hemoglobin. Hemoglobin merupakan molekul kompleks dari protein globin dan molekul beta-hemin yang berperan dalam pengikatan oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kamu bahwa 1 mm kubik darah pada laki-laki memiliki 5 juta per milimeter kubik sel darah merah, sedangkan perempuan memiliki 4 juta per milimeter kubik sel darah merah. Kemudian, sel darah merah di dalam tubuh berjumlah 99% sel darah merah, maka tak heran bahwa darah cenderung berwarna merah. Darah merah atau eritrosit. Kami merupakan prajurit yang membantu manusia mengantar oksigen. Tanpa kami, manusia tidak bisa hidup. Terima kasih eritrosit. Terima kasih ya. Tapi kenapa perut kalian kosong? Isinya adalah oksigen. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih merupakan sel yang diproduksi di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Sel ini memiliki inti sehingga dapat bertahan hidup lebih lama, tidak memiliki hemoglobin, dan memiliki bentuk yang tidak tetap. Sel ini berjumlah 7.000 sel per milimeter kubik. Kemudian ada jenis-jenis sel darah putih, ada neutrofil, eosinophil, basophil, limfosit, monosit, dan makrofag. Darah putih, fungsi sel darah putih ini untuk melawan infeksi virus, kuman, jamur maupun bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Selain itu, sel darah putih ini berperan dalam mengangkut lemak dan menghasilkan histamin. Yang ketiga ada trombosit. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersama dengan sel darah merah dan sel darah putih. Trombosit berasal dari sel megakariosit, berukuran lebih kecil, tidak berinti sehingga hanya bertahan sekitar 10-12 hari. Trombosit ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan cenderung tidak memiliki warna. Trombosit berperan dalam proses pembukuan darah. Ternyata pada darah juga terdapat kelainan loh. Apa saja kelainan pada darah tersebut? Kelainan pada darah. Kelainan darah merupakan suatu kondisi di mana terdapat gangguan pada fungsi darah dalam tubuh. Kelainan darah terjadi bila setidaknya salah satu dari ketiga komponen darah tidak dapat berfungsi dengan normal. Jenis kelainan darah. Terdapat beberapa jenis kelainan darah, baik yang menurunkan jumlah sel darah maupun yang meningkatkan jumlah sel darah. Jenis kelainan yang meningkatkan jumlah sel darah adalah 1. Eritrositosis, yaitu kelainan darah yang terkait dengan peningkatan sel darah merah. 2. Leukositosis, yaitu kelainan darah yang terkait dengan jumlah sel darah putih. 3. Trombositemia, merupakan kelainan darah yang terkait dengan peningkatan jumlah trombosit. Sedangkan jenis-jenis kelainan darah yang menurunkan sel darah yaitu 1. Anemia, merupakan kelainan darah yang terkait dengan penurunan sel darah merah. 2. Leukopenia, adalah kelainan darah yang terkait dengan penurunan sel darah putih. 3. Trombositopenia,
adalah kelainan darah yang terkait dengan penurunan trombosit. Gejala. Lalu, gejala kelainan darah apa aja ya? Gejala kelainan darah berbeda-beda, tergantung komponen darah mana yang mengalami kelainan. Gejala dari gangguan sel darah merah dapat berupa mudah lelah, sesak napas, gangguan konsentrasi, lemah otot, dan jantung berdebar-debar. Gejala dari gangguan sel darah putih diantaranya adalah mudah terinfeksi atau tertular penyakit, mudah lelah, berat badan turun drastis, badan terasa tidak nyaman. Selain itu, gejala dari gangguan keping darah dapat berupa kulit lebam, perdarahan sukar berhenti, mimisan, dan gusi mudah berdarah.